setelah menetap di Jerman, Tan Malaka pergi ke Uni Soviet untuk mengikuti konferensi komunis internasional. Di sana beliau menawarkan untuk kolaborasi antara komunisme dengan pan-islamisme karena keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama melawan imperialisme dan kapitalisme secara global. Tujuannya sama, yaitu sama-sama ingin mencapai kemerdekaan yang absolut dan keadilan sosial bagi Indonesia dan dunia. Tapi pendapatnya ditolak. Lalu pada tahun 1924, dalam pelariannya Tan Malaka pulang ke Indonesia dan menulis buku yang berjudul Menuju Republik Indonesia. Buku yang menjadi inspirasi Bung Karno dan Bung Hatta dalam merumuskan negara Indonesia. Lalu pada tahun 1942-nya Tan Malaka menulis buku yang berjudul Madilog. Dan setelah itu beliau mendirikan Persatuan Perjuangan yang beranggotakan 140 organisasi politik laskar dan organisasi. Tan Malaka menilai diplomasi Indonesia terhadap Belanda terlalu lemah pasca proklamasi. Salah satu anggotanya yaitu Masyumi dan PNI yang merasa tidak puas terhadap diplomasi yang dilakukan Perdana Menteri yang bernama Sultan Syahrir, sehingga Tan Malaka dipenjara karena dituduh sebagai dalang penculikan Sultan Syahrir. Lalu setelah keluar dari penjara, Tan Malaka membuat Partai Murba, yaitu sebuah partai politik nasionalis komunis. Tan Malaka sering melakukan kritik terhadap diplomasi politik yang dijalankan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Akibat propagandanya, beliau dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah Indonesia. Bagi beberapa pihak, gerakannya mesti ditumpas, dan pada akhirnya Tan Malaka oleh bangsanya sendiri. Tan Malaka, sosok pahlawan yang dilupakan oleh bangsanya sendiri dan bahkan sengaja dilupakan pada zaman Orde Baru. Semasa hidupnya beliau penuh dengan pelarian dari negara ke negara, memiliki 8 bahasa yang berbeda dan memiliki nama-nama yang berbeda demi negara Indonesia merdeka. Kalau misalkan cerita gue ada yang salah, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar.